Puji Tuhan, selamat malam Bu Saudara. Selamat berjumpa kembali malam hari ini dalam online discipleship. Tema malam hari ini masih melanjutkan tema kita minggu yang lalu, yaitu tentang pengadilan dan penghakiman. Ya, nah Saudara, kita sudah belajar tentang apa yang Tuhan telah singkapkan, ajarkan kepada kita, bahwa kita juga mengenal adanya pengadilan dan penghakiman yang ada di dunia ini, walaupun kadang-kadang timbangannya enggak cocok gitu, atau kadang-kadang berat sebelah, tapi paling tidak kita mengetahui mekanismenya ya. Jadi ada upaya di mana orang-orang ini berusaha untuk memperoleh sebuah keadilan. Dan nanti yang mendapat keadilan seperti apa yang mereka lakukan. Tapi ada juga, ya, karena adanya banyak orang-orang yang jahat, ya, sehingga mereka harus dihukum. Tapi sebelum dihukum harus ditentukan berapa lama hukumannya, sehingga mereka harus dihakimi lebih dahulu ya. Nah, nyolong ayam sama nyolong pitik, ya, itu sama ya. Ya, karena ayam dan pitik sama ya. Nah, nyolong ayam sama korupsi gitu, ada beda ya. Nah, nyolong ayam 3 minggu atau 3 bulan, wah, kalau korupsi besar bisa tahunan dan sebagainya. Ada dasar apa? Ketika dihakimi, ditimbang, ya diputuskan hukumannya seperti itu. Nah, ternyata saudara, di dalam Tuhan sama, saudara. Setiap perbuatan baik kita, firman Tuhan mengatakan, ya, semua yang kita kerjakan di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Artinya apa? Ada hitungannya. Tuhan itu adil, ya. Orang yang berbuat kebaikan, orang yang berbuat sesuatu untuk Tuhan, dan mereka yang hanya melakukannya untuk dirinya sendiri, nanti ketika berhadapan dengan Tuhan, menghadap pengadilan Kristus, di situ nanti beda ya. Yang rajin berbuat baik untuk kemuliaan nama Tuhan, mereka akan beroleh reward ya, beroleh mahkota. Ada beberapa macam mahkota yang akan mereka dapatkan. Mereka boleh masuk dalam kelas-kelas, yaitu ikut memerintah bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, saudara, nah, tapi kalau untuk orang-orang jahat nanti ada lagi bidangnya, di mana dibukalah penghakiman ya, penghakiman supaya orang-orang yang jahat akan dihakimi menurut perbuatannya. Oke, malam hari ini kita lanjutkan ya, tentang majelis pengadilan. Nah, saudara, begini. Sebenarnya siapa sih yang layak untuk mengadili? Siapakah sih sebenarnya yang pantas untuk menghakimi dan menentukan penghukuman itu? Kalau kita belajar, Alkitab mengajarkan kepada kita, ya, penghakiman, penghukuman itu haknya Allah, betul? Jangan menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Kita nggak punya hak untuk menghakimi sesama sebenarnya, ya. Kalau ada orang-orang yang mendapatkan jabatan di dunia ini boleh menghakimi, dia hanya menjadi wakilnya Allah, memberikan contoh saja apa yang akan dikerjakan Allah di kemudian hari. Mereka itu hanya gambar dan bayangan dari apa yang akan terjadi nanti di alam roh, betul? Nah, saudara, ternyata ya, yang layak untuk mengadili dan menghakimi itu ya, sudah ditetapkan sebenarnya ya. Di sini Allah Bapa berkata begini. Selama manusia hidup di dunia ya, di surga ternyata telah ada majelis pengadilan ya. Jadi ada korelasinya. Manusianya hidup di dunia, di surga itu telah ada majelis pengadilan. Jadi majelis pengadilannya bukan yang ada di bumi ini, yaitu yang ada di surga, mencakup sampai kepada makhluk-makhluk yang ada di dunia juga. Nah, yang menjadi hakim, yang memutuskan hal-hal yang harus terjadi di dunia adalah yang lanjut usianya atau ancient of days ya. Nah, saudara, yang lanjut usianya. Nah, ini senior, ya. Nah, saudara, jangan pernah mau disebut tua, walaupun rambut Anda sudah beruban, ya. Di dalam Tuhan tidak ada yang tua, amin. Ya, nah, usur, usur sami mawon, lah. Yang lanjut usia,
Itu istilah yang dipakai oleh Alkitab ya, senior ya. Nah, senior itu artinya punya pengalaman yang lebih daripada yang ada di bawah atau juniornya ya. Jadi semakin tua, semakin lanjut usianya, hidup kita ini harus banyak pengalaman. Orang Jawa ya kadang-kadang kalau menasihati anak-anaknya kadang-kadang ya, nah itulah bapak ini sudah banyak makan asam dan garam gitu ya. Apa sih artinya? Orang bludek ya, darah tinggi gitu ya. Lalu makan asam dan garam. Kalau nggak percaya nih jilat nih. Asin kan? Nah, ini sebenarnya dia ngomong ya. Betul nggak? Jadi usia kita ini harusnya membuat kita semakin punya banyak pengalaman. Kehidupan ini kalau kita sia-siakan, ya nggak pernah kita maknai dalam kehidupan ini. Anda nggak punya pengalaman hidup, betul? Setiap peristiwa, setiap kesempatan harus Anda coba supaya Anda punya pengalamannya. Ya, orang walaupun usianya sudah mungkin 80 tahun, tapi dia tak pernah punya pengalaman melakukan sesuatu di dunia ini. Dia ibaratnya seperti bayi yang baru lahir. Ya, hidup dalam perjalanan hidup ini harusnya banyak mengecap pengalaman-pengalaman. Nah, saudara, siapa di jagat raya ini yang paling tua? Nah, yang paling tua siapa? Siapa yang paling tua? Ya, yang awal dan yang akhir, yaitu Bapak kita di surga itu. Itu yang paling tua. Ya, yang lanjut usia yang paling senior. Dan dia, Bapak ini, dalam rangka menciptakan segala makhluk ini, dia punya pengalaman banyak. Dia punya pengalaman ketika dia melahirkan Yesus anaknya. Pada hari ini aku peranakkan anakku. Ya, dari pengalamannya memperanakkan Yesus sehingga Yesus disebut sebagai anak tunggal Allah penuh kasih karunia, duduk di pangkuan Bapaknya itu, ya. Pengalamannya ada dong. Ya, coba Bapak Saudara, siapa di sini punya anak? Punya pengalaman nggak ketika Anda punya anak? Punya ya? Ketika Anda itu masih kecil, terus mulai bertumbuh, setelah mereka dewasa, itu pengalaman juga. Kira-kira Bapak Surgawi ketika punya anak namanya Yesus, itu punya pengalaman nggak? Punya dong. Ya. Nah, ketika Tuhan Yesus menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, di situ ada pengalaman lagi. Betul? Pengalaman lagi. Nah, saudara, jadi yang dimaksud di sini, ya, orang-orang yang lanjut usianya ini adalah bukan karena usia tapi penuh dengan pengalaman. Orang-orang yang sudah penuh dengan pengalaman ini, ketika dia harus menentukan, mengadili atau menghakimi sesuatu, dia punya alasan. Dia punya dasar, betul? Kenapa? Ada pengalamannya. Tidak sekedar menentukannya. Karena dia punya pengalaman. Betul? Nah, saudara, kita lihat ayatnya dulu ya. Dalam Daniel pasal 7, ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Nah, disinilah Daniel ya menuliskan, sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan. Lalu duduklah yang lanjut usianya, yang senior. Pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. 1000 kali beribu-ribu melayani dia dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Ya, nah saudara perhatikan. Kalau kita lihat ya kondisinya, yang lanjut usianya, yang pakaiannya putih seperti salju, rambutnya bersih seperti bulu domba, kursinya dari nyala api, rodanya api berkobar-kobar. Nah ini siapa ya yang penuh dengan api di situ? Nah, kita mengatakan bahwa Allah itu adalah api yang menghanguskan. Jadi ini mengacu kepada Allah Bapa. Ya, ketika saudara
sidang itu mulai majelis pengadilan itu dibuka, lalu duduklah majelis pengadilannya dan membukalah, yaitu yang lanjut usianya itu. Nah, saudara, lanjut ya. Ia yang memutuskan, yang duduk dalam pengadilan itu, ia yang memutuskan kapan dan kekuasaan pemerintahan mana di atas bumi yang harus dipertahankan dan harus dimusnahkan, ya, dimusnahkan. Nah, saudara, perhatikan di sini ya. Jadi untuk perkara-perkara di bumi ini nggak lepas dari pemandangan, perhatian, penilaian daripada yang lanjut usia yang ada di atas sana. Jadi yang menjalankan pengadilan, penghakiman di bumi ini, pemerintahan dan sebagainya ini, nanti ada yang digulung habis, ya. Ada juga yang dipertahankan oleh dia. Yang dipertahankan yang memenuhi kriterianya, layak untuk dipertahankan, untuk masuk dalam dimensi kehidupan selanjutnya. Tapi kalau tidak, ya, nanti akan dilenyapkan bersama langit lama dan bumi lama, ya. Nah, jadi nanti ada orang-orang yang layak. Kalau Anda mungkin mendapat jabatan hari ini dan Anda melakukannya dengan benar seperti prinsipnya Allah, ya, nanti Anda akan dipertahankan sampai pada nilai kekekalan itu. Bapak itu mengawasi. Jadi Anda menjadi hakim, menjadi jaksa, atau menjadi polisi, menjadi pokoknya aparat-aparat yang ada di dunia ini. Lalu Anda memenuhi persyaratan seperti apa yang diinginkan oleh Allah, dan itu yang pernah Anda kerjakan, walaupun mungkin tubuh kita sudah mati. Tapi Anda boleh melanjutkan nanti pekerjaan itu, ya, di mana? Setelah kehidupan berikutnya. Karena apa? Anda pantas untuk melakukan sesuatu ketika masanya nanti Allah akan menghakimi seluruh bumi ini dan melibatkan orang-orang yang akan ditunjuk untuk bersama-sama menghakimi orang-orang lain. Ya, nah, saudara, kita perhatikan ya ayat selanjutnya dalam kitab Daniel tadi, ayat 25 sampai ayat 27. Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang Maha Tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang Maha Tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Lalu majelis pengadilan akan duduk dan kekuasaan akan dicabut daripadanya untuk dimusnahkan dan dihancurkan sampai lenyap. Maka pemerintahan, kekuasaan, dan kebesaran dari kerajaan-kerajaan di bawah semesta langit akan diberikan kepada orang-orang kudus, umat yang Maha Tinggi. Pemerintahan mereka adalah pemerintahan yang kekal. Dan segala kekuasaan akan mengabdi dan patuh kepada mereka. Nah, saudara, dalam pelajaran tentang akhir zaman kita tahu ya, nanti akan ada satu tokoh yang punya kesempatan memerintah selama 3,5 tahun, 2 dekade ya. Yang satu dipimpin oleh Lucifer dan Antikris yang nanti duduk di Yerusalem. Lalu 3,5 tahun kemudian adalah dilakukan oleh Abaddon. Ya, tapi dua-dua pemerintahan itu nanti akan ditaklukkan di bawah kakinya Yesus. Artinya apa? Nggak boleh melanjutkannya. Nah, saudara, yang menaklukkan itulah nanti yang akan ditunjuk oleh Allah untuk menyelenggarakan pengadilan dengan adil. Ya, heran, saudara. Yesus itu sering disebut dan dikenal sebagai Ratu Adil, dengar ya? Ratu Adil ya. Nah, Ratu Adil, nanti kalau Anda tanya nih orang-orang Jawa khususnya ya, Anda tahu siapa itu Ratu Adil itu siapa? Ya, pasti nggak akan ada yang jawab Nyi Roro Kidul, nggak ada. Ratu Adil itu siapa? Lebih mengacu kepada Tuhan Yesus. Ya, banyak orang percaya itu Isa, yaitu Tuhan Yesus. Nanti akan menjadi Ratu Adil. Kenapa dia disebut Ratu Adil? Karena nanti Tuhan Yesus ini akan menjabat, ya, diberi kekuasaan oleh Bapa untuk mengadili. Tapi kita tahu ya, selama Tuhan Yesus ada di bumi selama 33,5 tahun,
Dia datang pada tahap pertama, dia datang bukan sebagai orang yang menghakimi, ya. Dia datang tujuannya untuk menyelamatkan. Jadi misi kedatangan Tuhan Yesus ke bumi bukanlah untuk menghakimi dunia, tapi untuk menyelamatkan. Itu bisa kita baca di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui Dia. Amin. Nah, saudara, memang ketika 33,5 tahun itu, Yesus datang ke bumi, dia harus menyelamatkan banyak orang dengan darahnya sampai dia mati di atas kayu salib. Ya, namun saudara, tiap orang akan diadili oleh perkataan yang diucapkannya. Sementara itu, ia sendiri tidak menghakimi siapapun. Ya, memang ketika Tuhan Yesus datang ke bumi ini, banyak ya tujuan Yesus adalah tidak menghakimi, tapi menyelamatkan. Tapi banyak orang yang ditawarkan keselamatan itu, dia menolak. Bahkan ada yang menentang, ada yang melawan Tuhan Yesus, ya. Nah, orang-orang yang menerima kabar baik, yaitu Injil keselamatan itu, mereka beroleh selamat. Tapi mereka yang menolak, ya, tidak percaya, sesuai dengan apa yang tertulis dalam Yohanes 3 ayat 16, dikatakan karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan, memberikan anaknya yang tunggal itu. Setiap orang yang percaya kepadanya, ya, akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi setiap orang yang tidak percaya akan dihukum, akan dihakimi. Bukankah Yesus datang untuk menyelamatkan? Bagaimana dia menghakimi? Nah, saudara, sekarang kita tahu, memang Tuhan Yesus selama di muka bumi nggak menghakimi orang. Tapi orang-orang itu nanti akan dihakimi menurut perkataannya masing-masing. Ya, perkataannya. Nah, Yohanes 12 ayat 47 sampai ayat 48. Mari kita baca sama-sama. Jikalau seseorang mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, betul? Jadi sudah mendengar perkataan Tuhan Yesus, tapi tak melakukannya. Jadi nggak ada respon. Aku tidak menghakiminya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Betul? Nah, saudara perhatikan di sini. Ini prinsipnya. Walaupun ada orang ya mendengar perkataan Yesus tapi tidak melakukannya, Yesus tidak menghakimi. Sebab memang misinya kala itu Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan. Tapi perhatikan kelanjutannya ayat 48. Siapa saja yang menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya. Betul? Bukan Tuhan Yesus di sini, ya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menghakiminya pada akhir zaman nanti, ya. Saudara, Injil, berita Injil itu anugerah. Setiap orang yang percaya kepadanya akan memperoleh keselamatan. Tapi saudara, bagi orang yang menolaknya, kadang-kadang perkataan orang itu ketika menolak Injil keselamatan itu, itulah yang akan dipakai untuk dasar dia dihakimi. Jadi ketika mungkin ya ada orang lapar nih ya. Nah, saudara, ada orang lapar ya, lalu Anda tawarkan ya, mau nggak makan gitu ya. Lalu dia ambil, dia makan makanan Anda, dia terima dan terima kasih pada Anda. Orangnya kenyang kan? Nah, walaupun itu orang lapar, lalu gitu ya, orang itu nggak mau menyentuh apa yang Anda sajikan itu. Dia cenderung menolak, gitu. Lebih baik aku mati saja. Gitu. Nah, saudara, dia mati bukan karena Anda nggak kasih makan, bukan? Dia mati karena omongannya sendiri. Menolak dengan mengucapkan, lebih baik aku mati saja daripada terima makanan dari kamu, karena dia benci dengan Anda mungkin gitu ya, nggak mau menyentuh apa yang Anda berikan. Nah, dia mati bukan Anda kan kasih racun di makanan terus dia makan, bukan ya? Bukan. Ya.
Dia nggak menyentuh anugerah itu. Tapi dia dihukum oleh karena perkataannya itu. Nah, ada satu contoh di dalam perjanjian lama. Satu kali ketika bangsa Israel itu sedang terisolasi, ya, sehingga satu cup tai itu harganya berapa sikal tuh ya. Nah, itu mahal sampai itu ya. Sampai terjadi kelaparan sehingga ada peristiwa. Itu sampai ada orang bikin sop, gitu. Yang dibikin sop itu dagingnya daging anaknya. Jadi ada dua ibu janjian, hari ini anakmu ya kita bikin sop dulu ya. Nah, jadi nah, terus besoknya ketika giliran si anak ibu itu, dia nggak boleh lari, nggak bisa. Lah akhirnya kedengaranlah itu sampai kepada si raja itu. Ketika raja itu mendengar seperti itu, dia nyalahin Nabi Elisa. Ketika Nabi Elisa mendengar seperti itu, dia berseru kepada Tuhan, lalu dia bernubuat, besok akan ada kelimpahan besar, akan terjadi mujizat. Ada saudara penjaga pintu gerbang, itu nggak percaya. Walaupun Allah membuka tingkap-tingkap langit, nggak akan terjadi. Nggak percaya. Gitu? Nah, akhirnya si Nabi Elisa bilang, oke kita lihat besok ya. Tuhan akan buka tingkap langit, kamu nggak makan. Kamu akan mati ketika kelimpahan itu terjadi. Betul. Ketika Tuhan bikin kelimpahan yang luar biasa, ya, pintu gerbang itu dibuka, itu penjaga pintu gerbang diinjak-injak oleh rakyat, mati ketika masa kelimpahan terjadi. Ini contoh saudara ya. Nah, kenapa? Dia binasa, mengalami cilaka karena omongannya, ya, omongannya. Bukan Allah yang menghukum kala itu, ya. Jadi tetap konsisten. Ketika Tuhan Yesus datang, sampai hari ini, Tuhan Yesus tak pernah menghakimi orang. Kalau ada orang dihakimi menurut perkataannya. Makanya Amsal mengatakan, mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Betul? Barang siapa menggemakannya, dia akan memakan buahnya. Bagi orang yang nggak percaya, kalau Anda cukup nggak percaya, tapi Anda nggak ngomel, ya mungkin Anda masih aman. Tapi biasanya, ya orang yang nggak percaya itu ditambah jengkel lalu ngedumel. Lah ngedumelnya itulah Anda akan dihakimi menurut ngedumel Anda. Ya, ngedumel itu bahasa roh apa ya? Ngedumel Anda. Nah, dalam 1 Korintus dikatakan bahwa orang-orang, ya 1 Korintus 11:10 nanti Anda baca sendiri, ya. Kalau orang bersungut-sungut, yang datang siapa? Roh maut yang datang. Ya, nah, kenapa? Si roh maut mengeksekusi. Dasarnya apa? Orang bersungut-sungut itu, perkataanmu, gitu, yang menunjukkan satu, ya mungkin hal yang buruk, gitu ya. Orang bersungut-sungut nggak ada yang memuji atau memuliakan itu nggak ada ya. Pasti sesuatu yang buruk yang diucapkannya. Ih, hidup kayak gini, mending mati saja, lah gitu ya. Itu nggak ada yang di sini yang pernah ngomong gitu, nggak ada. Orang sini mulutnya bagus-bagus semuanya, perkataannya benar semuanya, amin. Walaupun keadaanmu seperti apapun juga, mulutku tetap memuji Tuhan. Nah, ya, mulutku penuh dengan pujian, amin. Nah, sepanjang hari Tuhan, aku tetap memuliakan Engkau. Jangan ngedumel, jangan ngomel. Anda bisa dihakimi menurut omelan Anda, betul? Nah, hidup kok kayak begini. Nah, itu omongan seperti itu nanti juga dijadikan dasar untuk dia menghakimi Anda menurut omongan Anda, betul? Anda kena sanksi karena omonganmu. Nah, mulai belajar ya. Belajar ngomong, bukan ngomong positif. Ya, di RTM ini nggak diajar untuk positive thinking, tapi diajar untuk ngomong benar. Ya, jadi kami nggak pernah mengajar tentang positive thinking, tapi kami mengajar untuk Anda bicara yang benar. Kebenaran itu apa? Apa yang dikatakan Tuhan itu kebenaran. Amin. Itu faktanya.
Bukan sekedar sugesti dengan ngomong positif. Tidak. Berkatalah yang benar. Kalau Anda mau tahu kebenarannya tentang apa yang sedang Anda alami, tanya Roh Kudus. Tanya Tuhan. Tanya Bapak. Nanti dia akan memberikan konfirmasi dan Anda percayai apa yang dikatakan oleh Bapak, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, walaupun itu ya tidak sesuai berlawanan dengan keadaanmu sekarang. Nah, mulai belajar ya, ngomong yang benar. Nah, kalau Anda baca juga ya nanti Yakobus 3 ayat yang kedua ya. Nah, kita ini salah dalam banyak hal. Ya, saya kutip ayatnya. Kita ini salah dalam banyak hal. Tapi orang yang nggak salah ngomong, nggak salah dalam perkataannya, dia adalah orang yang benar, yang dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Baca baik-baik itu. Ya, Yakobus 3 ayat yang kedua. Tubuhmu bisa Anda kendalikan ketika omonganmu benar. Ya, banyak orang itu salah. Ya, tapi gimana lah Pak? Lidah memang nggak bertulang. Betul. Kalau lidahmu banyak tulangnya itu gimana? Ya toh? Nah, susah naik turunnya gitu kan. Memang lidah nggak bertulang. Tapi Anda ada penguasaan diri. Anda tahu apa yang Anda ucapkan. Anda akan diadili menurut apa yang Anda katakan. Amin. Nah, saudara. Namun, saudara, walaupun Tuhan Yesus selama ini tidak menghakimi, nanti ada saatnya. Ya, nanti setelah misi penyelamatan ini selesai, barulah Tuhan Yesus diberi otoritas oleh Bapaknya untuk menghakimi orang yang hidup dan orang yang mati. Ya, nah nanti itu kuasa menghakimi dalam penghakiman atas dunia seterusnya akan diserahkan kepada anak manusia setelah ia menyelesaikan misi penyelamatannya di dunia supaya ia mendapatkan kehormatan tertinggi di antara manusia. Jadi begini saudara ya, urutannya bahwa penghakiman, pengadilan itu adalah haknya Bapak. Yang tua atau yang lanjut usia itu, ya, yang kursinya penuh api dan roda-roda api itu loh, itu Allah Bapak. Tapi nanti, ya, satu saat setelah misi penyelamatan itu selesai, Tuhan Yesus diangkat, diberi otoritas, ada pendelegasian. Apa yang harusnya dikerjakan oleh Bapak, nanti diberikan kepada Tuhan Yesus. Untuk apa? Menghakimi. Hari ini, Yesus belum menghakimi. Kalau ada orang dihakimi, bukan Yesus yang menghakimi. Tapi mereka dihakimi karena perkataannya. Ngerti ya? Nangkep ya? Nanti setelah rapture, ya, baru Bapak akan memberikan otoritas kepada Yesus untuk menjadi hakim. Mewakili apa yang harus dikerjakan oleh Allah Bapa sendiri. Ayatnya dalam Yohanes pasal 5 ayat 22 sampai ayat 23. Bapak tidak menghakimi siapapun melainkan telah, berarti kan? Ya. Jadi Bapak tidak menghakimi, bukan artinya Bapak itu bukan hakimnya. Dia hakim sesungguhnya. Tapi dia tidak menghakimi siapapun melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Tujuannya, supaya semua orang menghormati anak, sama seperti mereka menghormati Bapak. Siapa saja yang tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapak yang mengutus dia. Ya, dalam masa anugerah ini, banyak orang kadang-kadang mengabaikan, bahkan kadang-kadang menghina karya penyelamatan Yesus. Betul? Nah, bahkan ada nih kaum milenial kadang-kadang ya, mereka pakai kalung salibnya dibalik kadang-kadang itu. Itu penghinaan. Ya, ya, anak-anak alay. Kadang-kadang itu ya, slogan-slogannya itu, nah itu mengacu kepada antikris. Nah, saudara, jadi kita perhatikan di sini, banyak orang apa yang dikerjakan Yesus itu banyak dihina. Ketika Yesus itu melakukan sesuatu tapi nggak dapat kemuliaan seperti itu ya.
Bapaknya mau memuliakan dia dengan cara apa? Dengan memberikan tugas pendelegasian menjadi hakim. Ketika Yesus nanti menjadi hakim, duduk menjadi hakim, semua makhluk akan menaruh hormat kepada Yesus. Menaruh hormat kepada Yesus. Itu caranya Bapak memuliakan Yesus itu seperti itu. Ya. Jadi kalau Yesus hanya tugasnya menyelamatkan saja, dia cenderung diabaikan, cenderung dihina. Kalau ada yang menerima nggak seberapa banyak. Ya. Tapi Bapaknya bilang, aku akan mempermuliakan engkau karena kamu telah mempermuliakan aku juga. Dengan cara apa? Diberi mandat, jadilah hakim nak, supaya semua makhluk menaruh hormat kepadamu. Ya, itu seperti ayat tadi. Supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapak. Amin. Nah, ayat yang ke-27-nya ya, pasal 5 sama dalam Yohanes dikatakan, ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi karena ia adalah anak manusia. Amin. Jadi penghakimannya nanti ya yang dilakukan oleh Tuhan Yesus akan didasarkan kepada hukum Taurat. Baik yang sudah mendengar hukum Taurat maupun yang belum. Bagi yang belum mendengar hukum Taurat akan diadili menurut hati nurani mereka masing-masing. Karena di dalam hati manusia sudah ada hukum Taurat itu sebenarnya. Ya, nah saudara, ada orang-orang yang akan dihakimi. Orang yang ada di dalam Tuhan tidak ada penghukuman, betul? Orang-orang di luar Tuhan, karena dia tidak percaya, jadi mereka akan dihakimi menurut dasar hukum Taurat. Nah, mereka yang sudah mendengar hukum Taurat akan dihakimi menurut hukum Taurat. Tapi mereka yang tidak, yang belum pernah mendengar hukum Taurat, ya, mereka nanti akan dihakimi menurut hati nurani mereka. Ingat ya, hati nurani mereka. Jadi seperti timbangan gitu. Hukum Taurat itu kan ada 10 ya. Nah, ketika dihakimi, coba nih, apakah 10-10-nya sudah Anda lakukan gitu ya? Itu kalau di ajaran orang lain, agama lain tuh ada satu jembatan, namanya jembatan Sirotol Mustaqim. Nah, jembatan Sirotol Mustaqim itu dikatakan di situ rambut dibelah 7 ya. Bayangin tuh, rambutnya Pak Among Anda tarik satu gitu ya, lalu dibelah 7 gitu. Bayangin sudah belah rambut aja untuk jadi 7 susahnya luar biasa, betul? Ya, pegang satu rambut aja kalau ada kipas angin aja kabur-kabur ya. Ya, itu dibelah 7. Tipisnya luar biasa, bukan? Nah, ditarik sudah. Ya, dari ujung ke ujung, lalu di bawahnya api neraka. Lalu semua orang disuruh jalan lewat situ. Nah, siapa yang pernah lihat akrobat itu ya? Ada dulu ya, orang lempar tali di antara ini apa air terjun Niagara itu kalau ya. Lalu ada yang jalan di situ gitu ya, di atas itu. Nah, kalau sudah nyoba kira-kira Pak Simon berani enggak? Ya, enggak berani gitu ya. Waduh, kenapa? Aduh, itu butuh keseimbangan yang luar biasa. Nah, penghakiman itu hampir sama seperti itu. Kira-kira ya. Anda akan ditimbang di situ berdasarkan perbuatan Anda. Apakah 10 dari hukum Allah itu sudah Anda kerjakan atau belum? Nah, kalau enggak ya batal, Saudara. Ya. Nah, kalau orang belum pernah mendengar hukum Taurat, kan hukum Taurat itu kan diberikan kepada Musa. Jadi orang-orang sebelum Musa berarti belum dengar hukum Taurat, bukan? Nah, mereka akan dihakimi menurut hati nurani mereka. Ya, lah kenapa? Karena setiap hati nurani itu ada hukum-hukumnya. Coba ya, kalau Anda mau nyolong gitu, ya, ada barang yang tergeletek gitu, lalu nggak ada orang di sekitar Anda, waduh, ada duit 1 juta itu di pinggir jalan, gitu ya, atau di pinggir apa di depan toko begitu ya. Nah, bos, ada yang lihat gitu, Anda mau ambil, ya, ada yang bilang ambil, tapi ada juga suara ya, jangan, udah nggak ya, udah nggak, tapi karena ngiler
udah ini, butuh dan sebagainya. Anda abaikan suara yang di dalam itu. Anda ambil akhirnya. Ada suara bukan? Itu hukum sebenarnya. Hukum-hukum yang tertulis. Yang kadang-kadang melarang dan mengizinkan mendorong Anda. Tuh? Kadang-kadang Anda malas untuk melakukan sesuatu. Tapi ada suara di sini. Kerjakan. Tapi Anda enggan untuk melakukannya. Bisa. Ya, itu hukum namanya. Ya, nah, nanti ketika Anda tidak melakukannya, padahal ada yang mendorong dari dalam ini, nanti Anda akan disalahkan berdasarkan dorongan itu kenapa enggak Anda lakukan. Ketika dorongan dari hatimu itu melarang Anda, kenapa engkau enggak berhenti untuk melakukannya? Sama seperti itu. Jadi diadili menurut hati nuraninya. Kalau Taurat kan jangan sampai 10 dan semuanya itu, ya. Oke, Saudara, coba lihat kita dalam Roma pasal 2 ayat yang ke-14. Roma pasal 2 ayat 14. Sebab apabila bangsa-bangsa lain tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri, melainkan apa yang dituntut hukum Taurat, maka mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka. Dan suara hati mereka turut bersaksi dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Hal itu akan tampak pada hari bila mana Allah melalui Kristus Yesus akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam setiap hati manusia. Sesuai dengan Injil yang kuberitakan. Ya, nah saudara, perhatikan ya. Baik Taurat maupun hati nurani, nanti di-compare dengan Injil. Dengan Injil. Betul nggak ya? Nah, Injil dikerjakan oleh Tuhan Yesus untuk memenuhi tuntutan Taurat itu. Nah, saudara, jadi nanti dasar keadilan itu adalah Injil. Itu hukum, dasar hukumnya seperti itu. Nah, saudara, tapi sebelumnya ya, ada orang-orang yang mendapatkan pengadilan di tahta Kristus ya. Itu ada di dalam 2 Korintus 5 ayat 10. Ya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan apa yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik atau jahat. Nah, ini untuk orang-orang yang percaya di dalam Kristus ada namanya pengadilan Kristus. Ya. Tapi ini bukan untuk dihukum, tapi pemberian hadiah. Jadi pengadilan Kristus ini dari bahasa ya Ibrani pakai kata bema, ya seperti panggung, ya apresiasi award tuh ya. Nah orang-orang dipanggil di sana diberi ya penghargaan oleh Tuhan Yesus. Nah kembali kepada penghakimannya. Yohanes 5:30, aku tidak dapat berbuat apapun dari diriku sendiri. Berarti kan ketika Tuhan Yesus menghakimi nanti, aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Ya, jadi ketika Tuhan Yesus nanti menghakimi, Dia nggak seenak semena-mena. Semua keputusan Dia selalu minta pertimbangan kepada yang lanjut usia itu. Piye Bapak? Ya, yang ini gimana? Nanti lihat bapak ngangguk atau geleng. Kalau bapaknya bilang, ya lolos, ya. Kalau bapaknya bilang hukum. Ya. Jadi Yesus tetap patuh, tunduk kepada bapaknya dalam hal menghakimi tersebut. Yohanes 8 ayat 50. Tetapi aku tidak mencari hormat bagiku, ada satu yang mencarinya, dan dia juga yang menghakimi. Nah ini aneh ya. Tadi dikatakan Bapak tidak menghakimi. Tapi Yesus bilang, dia yang menghakimi. Nah di sini Yesus katakan, aku tidak mencari hormat bagiku, ada satu yang mencarinya, dan dia juga yang menghakimi. Ternyata ya, Yesus itu tahu diri. Peran dia itu ya untuk menghakimi itu tujuannya adalah supaya orang itu menaruh hormat kepada Yesus. Tapi Yesus nggak mencari hormat, betul nggak ya? Nah ini bagus sekali ini.
sikapnya Yesus ini. Tidak mencari hormat, tapi dia memberikan kesempatan kepada Bapa sendiri yang melakukan penghakiman itu. Sehingga Bapaklah yang menghakimi, bukan Yesus. Tapi melalui Yesus. Ngerti nggak ya? Jadi keputusannya keputusan siapa? Keputusan Bapak. Yang memutuskan siapa? Bapak. Ya tak? Tapi yang menyampaikannya Tuhan Yesus. Nanti kalau ada orang yang protes, seperti kala Tuhan Yesus di muka bumi, kan pernah diprotes oleh ahli Taurat dan orang Yahudi ya. Atas dasar apa kamu melakukan semuanya itu? Yesus jawabannya, apa yang kudengar dari Bapak, itulah yang aku katakan. Apa yang kulihat dari Bapak, itulah yang aku lakukan. Nanti ketika dalam pengadilan itu, ya, dalam penghakiman itu, ada yang protes, nggak adil, nggak bisa, atas dasar apa? Tuhan Yesus gampang, ya. Bapakku yang ngomong, yang ngadilin bukan aku, yang ngadilin Bapakku. Aku hanya menjadi perpanjangan tangannya untuk memutuskan keputusan Bapakku kepadamu. Ya, dalam penghakiman yang dilakukan Yesus cuma itu. Jadi setiap kasus Bapak yang akan menentukan siapa yang salah atau tidak. Nah, saudara, semuanya ini harus berdasarkan standarnya adalah Injil, ya. Oleh sebab itu, ya, Injil akan menjadi dasar di sini, utama dalam pengadilan akhir itu. Itulah sebabnya Injil diberitakan juga di antara orang mati, ya. Nah, saudara, kalau ada orang, ya, mereka nggak percaya atau mereka nggak setuju dengan pengajaran Injil untuk orang mati, ya. Nanti kalau kita compare ke dalam pelajaran tentang pengadilan ini, mereka yang mati sebelum Tuhan Yesus datang, mereka kan belum pernah dengar Injil, bukan? Betul? Belum pernah dengar Injil ya? Ketika penghakiman itu didasarkan atas Injil, mereka bilang, loh, aku lahirkan sebelum tahun Masehi. Aku nggak kenal yang itu. Sebenarnya kalau aku sudah dengar, aku yang mau nurut. Karena nggak dengar dan sebagainya. Nah, saudara, makanya amanat agung itu, Tuhan Yesus katakan, pergilah, beritakanlah Injil ke seluruh bumi. Itu Matius ini. Dalam Markus katakan, pergilah, beritakan Injil kepada segala makhluk. Jadi baik seluruh bumi maupun segala makhluk harus mendengar Injil itu. Kenapa, saudara? Karena semua harus dengar supaya dalam sidang pengadilan nanti, penghakiman Allah itu akan adil. Baik mereka yang hidup maupun yang mati harus dengar Injil. Artinya apa? Baik orang hidup maupun orang mati harus diberi kesempatan untuk percaya kepada Injil, betul? Nah, selama ini pengertian kita kan enggak. Yang diberi kesempatan hanya orang hidup. Orang mati enggak. Dan nanti kalau ketemu di pengadilan ini, bagaimana, saudara? Mereka pasti protes, bukan? Nah, 1 Petrus pasal 4 ayat 5 sampai 6. Baca ayatnya. Nah, tetapi mereka harus memberi pertanggungjawaban kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Perhatikan ya. Baik yang hidup maupun yang mati, mereka akan dihakimi. Betul? Ayat 6, itulah sebabnya Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Ngerti, saudara, sekarang ya? Kenapa di RTM ini mengajarkan bahwa kalau ketemu roh orang mati di dalam diri orang hidup,
Kadang-kadang kami harus beritakan Injil kepada mereka. Karena ketika kami berdialog, sebelum saya usir, saya tanya alasannya kenapa ada di dalam diri orang itu. Nah, lalu saya singgung ini, masalah sudah pernah dengar Injil atau belum? Kenal Yesus atau belum? Ternyata banyak yang belum kenal Yesus. Karena egoisnya orang-orang Kristen. Ya, contoh begini. Anda punya keluarga ya, mungkin untuk anak Anda giring untuk percaya Yesus. Tapi di rumah Anda ada pembantu juga, betul? Siapa di sini yang pernah memberitakan Injil kepada para pembantu? Anda pikir itu nggak perlu? Dia di sini kan cuma kerja. Dia juga butuh keselamatan itu. Kita tidak kristenisasi. Tidak kita jadikan orang Kristen, tidak. Tapi kita beritakan kabar baik bahwa Yesus adalah juru selamat setiap manusia. Kita tidak bicara agama. Kita bicara tentang keselamatan. Karena dasar penghakiman nanti adalah Injil keselamatan itu. Amin. Mulai saudara. Betul nggak ya? Jangan nunggu saudara. Orang udah mati baru ini terpaksa kita beritakan Injil. Karena malasnya orang-orang Kristen, ketika orang hidup nggak diberitakan Injil, keburu mereka mati. Ayo, betul nggak ya? Nah, saudara, berapa kali saya melakukan seperti itu? Ternyata, ya, anaknya yang manifest, orang tuanya masuk ke dalam tubuhnya. Saya tanya, Om, udah pernah dengar kabar tentang Tuhan Yesus nggak? Siapa itu Tuhan Yesus? Nggak usah ceritakan. Om mau percaya? Kalau Om mau percaya, Om nanti akan masuk surga. Om akan mendapat ketenangan. Akhirnya percaya. Saya bimbing menurut Wahyu 3 ayat 20. Undang Yesus masuk ke dalam hatinya. Jadi Tuhan dan Raja di dalam hidupnya itu. Ya, punya jaminan di sana itu. Itu sekedar yang kami lakukan. Injil harus diberitakan. Ya, nah memang bedanya saudara. Orang yang menerima Yesus ketika hidup sama orang mati, ya toh? Yang menerima Yesus ketika dia sudah mati itu, mereka nanti nggak ikut memerintah bersama Yesus saja. Tapi punya hak juga untuk diselamatkan. Masuk dalam buku kehidupan. Ya toh? Dipindahkan, namanya tercatat di situ karena percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, beda ya? Nah, saudara, sekarang nanti dalam penghakiman itu, ternyata Tuhan Yesus nggak sendiri. Tuhan Yesus akan dibantu oleh hakim-hakim yang lain juga. Ya, sehingga orang-orang yang memenuhi kualifikasinya akan menghakimi bersama Yesus nantinya. Ya, orang-orang kudus akan mendampingi Tuhan Yesus di dalam pengadilan-pengadilan pada akhir zaman, yakni mengadili dunia, orang-orang mati, malaikat-malaikat, dan khusus untuk para rasul, Tuhan Yesus menghakimi, ya, rasul Tuhan Yesus, ya, khusus untuk para rasul Tuhan Yesus menghakimi ke-12 suku Israel. Di sini kemungkinan ya, kemungkinan besar setiap rasul lain dari bangsa-bangsa lain akan menjadi hakim juga bagi suku-suku bangsa mereka masing-masing, ya. Nah, 1 Korintus 6 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Jika penghakiman dunia berada di dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Saudara, hidup ini adalah latihan, training. Tuhan melihat kalau Bapak Ibu Saudara bisa menyelesaikan setiap persoalan yang terjadi dalam kehidupan Anda dengan baik dan bijaksana, ini kandidat nih. Ya, ini nanti akan jadi hakim bersama Yesus, memerintah bersama Tuhan Yesus. Tapi kalau urusan Anda sendiri aja, Anda masih minta pertolongan ke pengadilan di luar jemaat, betul nggak ya? Nah, bagaimana Anda bisa mengurus nanti ketika hari penghakiman itu? Apakah Anda bisa menjadi hakim bersama Yesus? Nggak bisa. Ya. Nah, itu ditentukan hari ini.
Coba setiap masalah saudara, lakukan. Ya, kerjakan, buktikan bahwa Anda bisa menyelesaikannya bersama dengan Tuhan. Kalau nggak ngerti, minta Roh Kudus membimbing. Roh Kudus, saya nggak mengerti bagaimana memecahkan masalah ini. Way out-nya bagaimana? Nanti Roh Kudus akan menuntun Anda pada seluruh kebenaran. Ya, Anda punya pengalaman. Pengalaman Anda bisa membereskan kasus demi kasus di dunia ini. Itu dijadikan alasan juga oleh Tuhan Yesus untuk merekrut Anda untuk nanti boleh menghakimi bersama dengan Tuhan Yesus. Ya, tadi dikatakan oleh Paulus, tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Loh, malaikat kok dihakimi oleh kita? Malaikat yang mana? Kita tahu ya, ada malaikat sepertiga dari malaikat itu, mereka yang telah diusir dari surga, di bawah pimpinan Lucifer dan Abaddon. Ditambah lagi dengan malaikat-malaikat yang merendahkan derajatnya, yang kawin-mawin dengan manusia, ya, sehingga menghasilkan suku Nephilim itu. Nah, itu malaikat-malaikat juga tertolak dari surga, bukan? Tapi bukan golongan Lucifer. Ya, kemungkinan besar golongan dari Mikael. Nah, yang tersesat itu karena kawin-mawin dengan manusia. Nah, mereka adalah makhluk-makhluk yang salah. Ketika nanti harus dihakimi, siapa yang menghakimi mereka? Anak-anak Allah. Kita, orang percaya, akan menghakimi malaikat-malaikat itu. Hari ini Anda takut dengan setan. Nah, sebenarnya setan itu sudah tahu. Anda ditakut-takutin supaya kabur gitu, supaya nggak jadi hakim atas dia nanti. Tapi kalau Anda bisa memenangkan tipu muslihat iblis, ya, Anda nanti akan menghakimi setan-setan itu bersama dengan Tuhan Yesus. Ya, nah, saudara, kita perhatikan di situ. Tuhan Yesus juga berjanji kepada murid-muridnya. Dalam Matius 19 ayat 28, kalau kita baca bersama-sama, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Ya, jadi saudara, nanti pada akhir zaman 12 suku Israel itu harus komplit. Karena mereka harus dihakimi juga oleh ke-12 rasul. Ya, kenapa ketika Yudas itu menggantung diri, muridnya kan tinggal 11 ya. Nah, rasul-rasul kumpul mencari penggantinya Yudas. Lalu dibuang undi. Terpilihlah si Matias untuk menggantikannya. Tapi kalau kita lihat peran daripada Matias itu ya, kan nggak ada ceritanya yang panjang gitu kan, nggak ada. Setelah dipilih gitu ya. Nah, ada orang bilang menggantikan, tapi kok fungsinya kok nggak berjalan seperti gitu ya. Tapi untuk apa? Untuk kedepannya. Rasulnya harus 12. Karena akan menghakimi 12 suku Israel itu. Nah, saudara, tadi kan ya, makanya rasulnya dipulihkan. 11, satu hilang, tinggal 11, harus digenapkan jadi 12 juga. Nah, mereka nanti akan menghakimi 12 suku Israel itu. Ya, nah, saudara, tentang hal itu nanti urusannya rasul-rasul sendiri. Ya, sekarang kelanjutan, saudara. Bagaimana dengan pembalasan? Ya, bagaimana dengan pembalasan? Ya, pembalasan. Ya, saudara, kalau bicara pembalasan, ya, itu kadang-kadang Anda berpikir itu hak asasi manusia. Wow. Setiap orang punya hak untuk membela diri, untuk membalas. Enggak, saudara, ya. Pembalasan itu bukan hak kita. Ya. Ada hak khusus tentang pembalasan ini adalah hak khususnya siapa? Ada hak khusus yang dipegang teguh oleh Allah kita. Yakni urusan pembalasan terhadap perbuatan-perbuatan orang-orang yang tidak adil sepenuhnya dipegang oleh dia. Tak seorang pun boleh membalaskan dendamnya kepada orang lain. Dalam masa perjanjian lama, memang ada pembalasan dendam terhadap musuh-musuh Israel atau bangsa-bangsa yang melawan dia.
Dan ia memakai bangsa-bangsa Israel sebagai alat penumpas musuh-musuhnya. Tetapi dia sendiri yang memerintahkan pembalasan dendam itu, bukan manusia. Ingat ya. Jadi ketika bangsa Israel itu perang dengan Filistin, dengan Amalek dan sebagainya, sebenarnya yang dendam siapa? Bukan bangsa Israel. Bangsa Israel itu hanya menjadi alat untuk membalaskan murkanya Allah kepada bangsa-bangsa lain itu. Siapa yang membalas? Yang membalas Allah tetap. Betul? Pembalasan itu adalah hak khususnya Allah. Manusia tidak punya hak untuk dendam atau pengen membalas sesamanya. Ya. Nah, terus dalam Imamat 19 ayat 18. Ini perintahnya. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Amin. Jadi nggak boleh naruh dendam di sini. Ulangan 32 ayat 43. Bersorak-sorailah, hai bangsa-bangsa, karena umatnya, sebab ia membalaskan darah hamba-hambanya. Ia membalas dendam kepada lawan-lawannya dan mengadakan pendamaian bagi tanah umatnya. Ya, ia membalas dendam kepada lawannya. Ya, nah, saudara, Mika 5 ayat 14. Aku akan membalas dendam dengan murka dan kehangatan amarah kepada bangsa-bangsa yang tidak mau mendengarkan. Tetap ya, ini Allah yang membalas. Nah, lebih jelasnya dalam kitab Ibrani. Penulis kitab Ibrani menegaskan di sini. Ibrani 10 ayat yang ke-30. Yuk kita baca sama-sama. Sebab kita mengenal Dia yang berkata. Ya, yang di headlight merah nih, perhatikan. Pembalasan adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Dan lagi Tuhan akan menghakimi umatnya. Ya, menghakimi umatnya. Jadi pembalasan itu haknya Tuhan. Kalau Anda hari ini disakiti oleh orang lain, Anda boleh balas dia enggak? Ya, kalau perjanjian lama dulu kan mata ganti mata, gigi ganti gigi, itu enggak. Jadi kalau hukumnya kan begitu di Taurat, ya tonjok matamu kena gitu, Anda boleh balas impas pokoknya. Ya, Anda ditonjok, gigi Anda rontok satu, Anda boleh tonjok dia. Ya, tapi kalau sampai Anda tonjok giginya rontok dua, dia minta kembalian, tonjok Anda satu lagi, supaya pas juga. Nggak boleh lebih. Nah, dalam perjanjian lama baru Tuhan Yesus memberikan hukum yang lain ya. Pertama Tuhan bilang begini ya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri awalnya. Lalu ada perintah yang baru, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, ya, kasihlah sesama manusia seperti aku mengasihi kamu. Standarnya dinaikkan. Seperti Allah mengasihi kita. Nah, Allah mengasihi kita ketika kita masih berdosa. Artinya apa? Ketika Anda melihat saudaramu berbuat dosa, Anda nggak boleh menghukum dia. Anda harus mengasihi dia. Dan itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ketika berjumpa, ketemu dengan perempuan yang ketangkap basah itu. Dia benci dosanya, tapi dia mengampuni orang yang berbuat dosa itu. Dia menyelamatkan orang yang berbuat dosa itu. Kenapa? Karena Yesus tidak mengasihi, tidak benci orang yang berbuat dosa. Yang dibenci dosanya. Betul? Tapi dia mengasihi orang yang sedang berbuat dosa itu. Kasih itu bisa menyelamatkan. Kasih itu bisa memulihkan. Amin. Coba saudara ya. Kalau ada orang berbuat salah, lalu Anda sudah benci dengan orang itu, Anda bisa perbaiki orang itu enggak? Enggak bisa. Kenapa? Anda sudah terlanjur benci dengan orang itu.
Tapi kalau yang berbuat jahat itu anak Anda, coba. Coba nih ya, perbandingannya. Kalau yang berbuat jahat itu anak Anda, ngerti saudara? Anda benci kelakuannya, tapi Anda mengasihi anakmu, bukan? Ngerti saudara maksud saya? Nangkep ya? Nah, kita ini kadang-kadang memakai paham umum itu. Pokoknya orang berdosa, kita benci dosanya bareng sama orangnya juga. You know? Tapi hukum yang diberikan oleh Tuhan beda. Dia bilang pembalasan itu hakku. Ya, kalau kamu diperlakukan tidak adil, jangan membalas. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang-orang yang menganiaya kamu. Amin. Nah, enak enggak? Enggak. Ya. Tapi itulah prinsip di dalam Yesus. Dengan kita memahami bahwa penghakiman, pembalasan itu bukan hak kita. Amin. Haknya siapa? Haknya Bapa. Haknya Tuhan. Tuhan tahu. Ya. Kalau saya bisa pinjam bahasanya Om Ahok dulu kan. Gusti mboten sare lah gitu ya. Ngerti saudara? Itu bahasanya gitu ya. Gusti mboten sare, sudah diupayakan untuk menjelaskan gini-gini, tapi tetap enggak bisa, ya tahu? Ya sudah, serahkan aja ke Tuhan. Tuhan yang akan menjadi hakim. Pembalasan haknya Tuhan. Kalau Anda berjuang untuk membela dirimu untuk membalas, Tuhan akan menarik diri. Dia nggak akan berurusan. Kenapa? Anda sudah mengganti posisinya Allah dengan membalas sendiri. Tapi kalau Anda memberikan ruang kepada Dia yang punya hak untuk membalas itu, pembalasan itu akan dilakukan oleh Tuhan dengan seadil-adilnya. Amin. Walaupun Anda tidak perlu mengutuki orang itu. Tapi kalau orang itu harus menerima konsekuensi dari perbuatannya, Bapak sendiri yang melakukannya. Tapi Anda tidak marah dengan orang itu, betul? Ya itu bedanya seperti itu. Nah, jadi sekarang kita paham ya. Gitu ya, bahwa pembalasan, sorry ya. Pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Amin. Siapa di sini yang pernah diperlakukan tidak adil gitu sama orang lain? Yang pengen membalas siapa? Masih ada di sini? Ada beberapa orang ya konseling dengan saya. Ya. Jadi dia menempatkan diri sebagai victim, korban biasanya gitu ya. Itu konseli itu biasanya seperti itu. Lalu minta pembelaan. Lalu saya tangkap. Ya, apa yang saya tangkap? Ibu pengen bales kan? Apa yang dilakukan oleh mungkin suaminya, mungkin oleh orang lain, sahabatnya dan sebagainya. Atas apa yang dilakukan oleh dia? Intinya ibu pengen bales kan? Walaupun nggak saya ucapkan seperti itu, ya. Tapi kadang-kadang saya mulai sadarkan. Kenapa Anda berpikir seperti itu? Pembalasan haknya Tuhan. Amin. Nah, apalagi kalau suaminya yang melakukan itu sudah dipanggil Tuhan. Ya sudahlah, udah nggak ada. Ngapain diungkit-ungkit terus? Itu membuat kita kadang-kadang marah, pengen bereaksi, pengen bales gitu ya. Tapi udah nggak ada, udah mati. Tapi ada juga nih, yang orangnya masih hidup kadang-kadang. Pak, aku mau ya toh balas dendam seperti gini supaya dia dihukum, supaya gini. Bu, nggak usah mikir seperti itu. Walaupun ibu nggak melakukan dengan tanganmu, kita nggak nyewa preman dan sebagainya, gitu. Tapi dengan doa ibu itu, gitu, dengan nada jengkel, marah, lalu datang kepada Tuhan, gitu, hukum dia. Nah, gak usah ngomong seperti itu. Betul nggak ya? Tugas kita hanya satu.
Mengampuni saja. Ayo kita belajar ya. Pembalasan bukan hak kita. Amin. Jadi kalau Anda ingin membalas, berarti Anda ambil haknya Tuhan. Diperlakukan seperti apapun oleh orang lain, jangan punya niat untuk membalas. Ya, kita ini adalah anak berkat. Apapun reaksi orang sekitar kita, cuma satu yang keluar dari Anda. I bless you. Loh? Coba ngomong sekarang, rame-rame. I bless you. Aku memberkatimu. Amin. Nah, ini lebih keren sih, Dok. Kalau Anda WA atau SMS segala macam itu ya, atau ketemu orang, God bless you gitu ya. Memang Tuhan memberkati orang itu. Kita minta Tuhan berkati. Tuhan pasti memberkati orang itu karena Anda minta. Sekarang pertanyaannya, kapan Anda memberkati orang itu? Betul? Nah, Anda boleh katakan gini, God bless you and I bless you. Wow. Ya, Tuhan memberkatimu dan aku juga memberkatimu. Yuk, besok dipraktekin ya. God bless you and I bless you. Tuhan memberkatimu dan aku juga memberkatimu. Belajar memberkati. Terlebih berkat memberi daripada menerima. Ya, tapi kadang-kadang lagu ini hanya dipakai untuk kolektor biasanya tuh sama WL. Nah, hari ini pakai untuk pelajaran. Terlebih berkat memberi, you know? God bless you and I bless you. Tuhan memberkatimu dan aku juga memberkatimu. Amin. Develop diri Anda untuk berkata, I bless you, aku memberkatimu, aku memberkatimu. Budayakan, culture ini, kebudayaan ini, untuk memberkati. Bukan hanya Anda minta Tuhan memberkati orang itu, tapi Anda juga bereaksi, I bless you. Amin. Nah, praktek ya? Mulai ya. Nanti kalau ada orang WA saya bawahnya pasti bukan hanya God bless you, tapi plus I bless you. Wow, itu ya. Nah, saya jawab sami-sami gitu. Ya. Saya berkati Anda juga. Jadi Bu Eva memberkati saya berkati Bu Eva juga. Amin. Nah, penuh dengan berkat. Disinilah menutup celah untuk balas dendam. Untuk menutup kesempatan celah balas dendam cuma satu. Anda ekspresikan diri Anda untuk menjadi berkat. Amin. Itu panggilan sebagai orang percaya. Dipanggil untuk menjadi berkat. Amin. Nah, pastikan stok berkat di dalam diri Anda itu terus mengalir, melimpah di dalam hidup Anda. Amin. Nah, saudara, terus sekarang Wahyu 20 ayat yang keempat. Ya, kita habiskan ya malam hari ini, enggak sedikit, paling sampai jam 12 ya. Wahyu 20 ayat 4. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus. Dan karena firman Allah yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Ya, nah saudara, ada kuasa untuk menghakimi yang akan diserahkan. Ya, saya harap saudara, siapa orang itu? Anda dan saya. Amin. Ya, Anda dan saya masuk untuk menghakimi bersama Yesus. Latihan jadi hakim dulu di dunia ini.
Ya, cakap untuk menyelesaikan segala sesuatu. Nah, ikutin apa yang dikatakan Paulus dia. Segala perkara dapat ku lakukan di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Amin. Nah, saudara, ya, nanti akan ada penghakiman terakhir yang akan dilakukan oleh Allah sendiri, dan itu nanti dilakukannya di langit baru, bumi baru. Jadi apa yang kita ceritakan tadi itu masih ada di langit lama, bumi lama. Nanti ada satu penghakiman lagi yang akan dilakukannya, dan itu terjadi setelah langit lama, bumi lama disingkirkan, munculnya langit baru, bumi baru. Ada namanya pengadilan tahta putih. Ya, pengadilan tahta putih. Nah, pengadilan terakhir akan mengadili semua makhluk yang pernah ada di bumi. Ini global, saudara ya. Jadi semua yang pernah ada di bumi ini, semua makhluk, ya, baik para malaikat maupun manusia, ya, yang pernah ada di bumi, nanti akan dibuka namanya tahta pengadilan tahta putih ini, ya. Nah, tak ada perkara sekecil rambut pun di sini yang tidak akan diadili. Sangat teliti di sini, ya. Kebenaranku tak mengizinkan hal itu terjadi. Darah anak domba Allah telah dikucurkan, yang sanggup menghapus dosa pemberontakan sebesar apapun, maupun dosa yang paling kecil di kerajaan Allah ini. Karena itu, tak ada alasan bagi siapapun untuk tidak bisa menjadi kudus sempurna jika ingin diterima di surga. Jadi ini seleksi terakhir juga, saudara. Untuk menghasilkan orang-orang sempurna, orang-orang kudus ini. Nah, ini harus melewati ini tahapan pengadilan tahta putih ini. Semua makhluk harus lewat screening nih. Nanti yang lolos itu disebut yang kudus, yang lolos disebut yang sempurna. Ya, diadili betul-betul, ya, pengadilan tahta putih ini. Nah, saudara, sekarang kita lihat selanjutnya, ya. Proses dari pengadilan ini. Keadilan akan ditegakkan sepenuhnya. Tak ada kesempatan untuk menyuap di sini, ya, atau memohon belas kasihan yang tidak sesuai dengan prosedur resmi. Ya, di sini udah nggak ada nego lagi nih. Ini pengadilan terakhir, ya. Jadi memang sudah dipengen dilihat fakta realitanya. Ya, A ya A, B ya B di sini ini, nggak bisa menyuap di sini ini. Ya, nah, seseorang akan lolos dalam pengadilan dan penghakiman itu bila melewati prosedur yang benar, yakni mengaku dosa-dosanya dan menerima pengampunan melalui darah anakku dengan iman. Amin. Jadi orang Kristen yang nggak pernah ngaku dosa. Ada nggak, saudara? Banyak, saudara. Ya. Jadi orang Kristen banyak yang nggak ngaku dosa. Bahkan cenderung menghina orang Katolik kadang-kadang. Ngapain itu ngaku-ngaku dosa? Nah, memang ada plus minusnya sih. Cuman kadang-kadang saya balik. Ya, kamu mengomentari orang seperti itu, kamu pernah ngaku dosa nggak? Oh, nggak perlu. Tuhan kan tahu. Halo, Tuhan tahu. Tahu apa? Tahu saya berbuat dosa. Tapi saudara, harus tetap mengakui, betul nggak? Ketika Anda mengakui, darah Tuhan Yesus itu membasuh Anda. Ya, ada prosedurnya. Dosa harus diakui. Sebelum dosamu numpuk, sampai Anda nggak ingat lagi dengan dosamu, Anda mending tiap hari. Ketika Anda sedang berdosa atau salah, keliru, cepat say sorry dengan Tuhan. Ya,
Banyak orang karena sudah nggak ngerti lagi, nggak hafal dosanya lagi, lalu datang pada Tuhan burongan. Tuhan, ampunilah dosa kami, yang saya ingat dan yang tidak ingat, gitu. Yang sengaja dan tidak sengaja, yang lupa dan yang ingat. Doanya begitu ya. Nah, orang-orang yang mengaku dosa seperti itu sebenarnya tanpa kesadaran. Ya, pengakuan itu harus ada dalam satu titik kesadaran, betul nggak? Kalau Anda hanya ngomong borongan seperti itu, Anda nggak sadar sebenarnya. Nggak sadar bahwa Anda keliru ada di situ. Ketika Anda mengalami nih ya, Bapak nih ya, saya ini contoh aja nih, ya, tapi nggak pernah terjadi, gitu ya. Bahwa saya ini debat atau marah sama Bu Febe gitu ya. Gitu ya. Petak, kakak petak gitu ya. Bueno. Ya. Waduh, lalu saya sadar. Saya minta ampun kepada Bu Febe dan kepada Tuhan. Saya menyadari kesalahan saya, tuh. Saya sadar apa yang saya lakukan. Tapi kalau dosa saya yang 10.000 tahun yang lalu, dan saya bilang, oh Tuhan ampuni dosa saya, yang tidak disengaja maupun disengaja, yang ingat atau tidak ingat. Itu sampai pada titik kesadaran Anda enggak? Enggak, betul enggak ya? Hanya lip service saja. Ya, dengan sadar, mengaku, diampuni, itu benar-benar menghapus semua jejak benih-benih yang ada di dalam diri Anda. Nah, kita nggak perlu introspeksi sih. Ada Roh Kudus. Minta Roh Kudus untuk membongkar, mengingatkan apa yang perlu Anda minta ampun. Ada seseorang bilang, Pak, saya nggak ngerti, mesti minta ampun lah kepada Tuhan. Tapi kayaknya saya pernah berbuat jahat, Pak. Oke, kalau kamu nggak ngerti dan pernah berbuat jahat juga, tapi lupa apa, ada Roh Kudus. Sekarang minta pada Roh Kudus, ingatkan, hal salah apa yang pernah saya lakukan. Untuk saya boleh minta ampun kepada Bapak. Dan supaya darah Tuhan Yesus menebus, menghapus semua catatan dosa saya. Roh Kudus ingatkan. Ya, oh kamu pernah nyuri mangga tetangga. Nah, ya, nyurinya bukan 2, 1 pohon. Panen raya. Orangnya pergi ke sana 1 pohon sikat habis, ada jual ke pasar. Nah, nah, mungkin Anda mikir gitu. Tapi Roh Kudus bisa ingetin di situ, ya. Nah, boleh belajar di sini, ya. Nah, saudara, nanti di tahta putih ini nggak akan ada yang lolos tadi katakan ya. Ada melalui prosedur yang benar, yakni mengaku dosa-dosanya dan menerima pengampunan melalui darah anakku dengan iman. Semua fasilitas ini telah tersedia. Tak ada alasan bagi orang untuk meminta ekstra belas kasihan kepadaku di pengadilan itu. Pengampunanku hanya dapat diperoleh melalui darah anakku. Mereka yang mengabaikannya akan merasakan kepahitan dari pengadilanku. Ya, nah kita tutup dengan ayat ini. Wahyu 20 ayat 11 sampai 15. Ini ayat tentang pengadilan tahta putih nanti ya. Wahyu 20 ayat 11 sampai 15. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya, dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Betul? Ya. Aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibukanya semua kitab dan dibuka semua kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Lalu laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Kemudian maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api.
setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Nah, saudara, ini merupakan screening terakhir. Nanti semua bangsa, semua makhluk di seluruh dunia ini harus masuk dalam tahta putih tersebut. Ya, nah nanti akan diseleksi. Yang namanya tidak tertulis dalam buku kehidupan akan dibuang ke api neraka, ke api yang kekal itu. Ya, dan mereka, ya, yang diselamatkan karena perbuatannya berdasarkan kitab-kitab perbuatan itu, dan nanti baru nih dipertimbangkan di situ. Layak enggak untuk dipindahkan namanya ke buku kehidupan atau enggak? Ya. Jadi dalam pengadilan itu nanti ya masih ada nih perubahan nasib sedikit. Ya. Mereka kalau perbuatannya itu cukup, ya kalau berdasarkan Taurat atau berdasarkan hati nurani dan sebagainya, mereka dianggap memenuhi ya persyaratan untuk lolos, namanya di luar buku kehidupan. Dan itulah yang akan dilenyapkan nanti, lalu dibuang ke dalam lautan api itu. Jadi langit baru, bumi baru itu akan menentukan finalnya. Orang dibuang ke api neraka atau orang diselamatkan. Dan nanti itu beda lagi dengan Yerusalem baru, tahta Allah itu ya. Nah, itu ada lagi nih tahapan untuk ada di sana. Karena ada orang-orang yang hidup di langit baru, bumi baru, ya. Ada orang yang dilempar ke api neraka, dan ada juga orang-orang yang ada pada atau masuk ke dalam Yerusalem baru, kota Allah yang kudus tersebut. Oke, saudara, puji Tuhan, malam hari ini kita sudah selesaikan tentang pengadilan dan penghakiman, ya, pengadilan dan penghakiman. Oke, ya, besok kita akan lanjut tentang langit baru, bumi baru, ya, babak langit baru, bumi baru akan ketemu nanti di situ tentang Yerusalem baru, kota Allah. Amin. Ajak teman-teman yang lain lagi ya. Ini menarik sekali ya tentang akhir zaman ini. Oke, terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.